sehat sejahtera untuk Anda semua. Ketika semua suasana sedang hujan, ini air pekan habis bersih-bersih halaman, lumayan dari keringat ya. Rumput sudah lumayan banyak yang tumbuh liar. Kita harus kerja sendiri, bersihkan sendiri. Sekarang santai menikmati, apalagi suasananya sedang hujan sekarang ini. Mari kita minum dulu. Ini ada berita ya. Berita terbaru ini apa ya? Oke. CNN Indonesia Sabtu 26 September ya 2020. Jadi data baru nih. Judulnya Jokowi bandingkan ekonomi minus 4 negara dengan RI. Ya, akhir-akhir ini fokus kita pada perkembangan perekonomian kita yang mulai semakin menurun, sementara COVID-19 belum nampak turun juga gitu. Oke, saya bacakan beritanya ya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat karena pandemi COVID-19. Ya, secara global semua negara turun ya. Baik itu postur ekonominya, gestur ekonominya juga begitu. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi sejumlah negara besar pun menurun signifikan semenjak menghadapi wabah. Nah, di sini disebutkan kuartal kedua tahun 2020, India minus 23,9%, Inggris minus 21,7%, Malaysia minus 17,1%, Singapura minus 13,2%. Besar ya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia katanya pertumbuhan ekonomi kuartal kedua juga minus 5,32%. Wah, kalau dari sisi persentase berarti Indonesia masih lebih beruntung ya, masih ada untungnya. Cuma pertumbuhan ekonominya minus 5,32%. Tapi memang kalau secara apple to apple dibandingkan antara satu Indonesia dengan negara-negara masing-masing itu tentu tidak bisa hanya dari sisi persentase saja. Perbedaannya cukup banyak dibandingkan seperti itu. Tapi secara umum oke lah. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi kita memang sedang menurun, lesu, dan cenderung akan terjadi resesi ekonomi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Baik, ini ia mengatakan ini merupakan salah satu dampak pandemi corona yang nyata dirasakan negara-negara di dunia. Terlebih berkaca pada jumlah kasus global yang sudah mencapai 32,7 orang termasuk positif di 219 negara, masuk di dalamnya adalah Indonesia. Dan hari ini di Indonesia terpapar 266.000 orang. Oke. Tapi katanya coba kita lihat di Amerika ada 7,2 juta orang, di India 5,9 juta orang, Brasil 4,6 juta orang, di Rusia 1,1 juta orang. Masih lebih kecil juga Indonesia.
Sampai di situ sudah bisa kita ambil kesimpulan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi kita ini tertekan terutama karena virus COVID-19 ini. Walaupun sebelum kondisi ada pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia sudah lesu, sudah mulai lesu ya. Ditambah lagi dengan COVID-19 ini, di mana masyarakat sebagian besar berhenti, menunda, ataupun melangkah pelan-pelan dalam beraktivitas, terutama terkait dengan ekonomi. Akibatnya produktivitas menurun. Dan terjadilah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kalau begitu artinya penyebab utama dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini adalah COVID-19. Secara logika sederhana, berarti untuk mengatasi atau memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi kita, maka kita harus lebih fokus mengatasi COVID-19 ini yang belum bisa dikatakan ada kepastian hingga sekarang kapan ini selesai. Ya. Namun ada satu yang ironis, yaitu apa? Wow, hujannya semakin lebat. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Indonesia malah memastikan melaksanakan pemilu kada di 270 daerah pada tanggal 9 Desember nanti. Padahal tadi kita belum mendapat kepastian atau belum ada indikator yang bisa menunjukkan pada tanggal tersebut COVID-19 sudah turun atau hilang sama sekali. Pertanyaannya, apabila terjadi yang demikian, apakah dampaknya terhadap perekonomian bukan tambah runyam? Ya kan? Karena akan muncul klaster-klaster baru. Bayangkan di 270 daerah secara serentak menjalankan pemilihan kepala daerah. Ya, sejumlah tokoh masyarakat, komponen masyarakat sudah menganjurkan kepada pemerintah agar menunda saja pemilihan kada ini ya, sampai dipastikan setidaknya dapat diyakini bahwa COVID-19 ini sudah mulai bisa dikendalikan. Syukur-syukur kalau hilang sama sekali. Karena apa? Ini akan bersinggungan dengan masalah perut rakyat. Ekonomi yang semakin lemah, resesi yang semakin tinggi, maka dampaknya adalah terhadap meningkatnya kemiskinan, meningkatnya pengangguran dan segala macam. Belum lagi, kalaupun katanya pilkada nanti akan dilakukan dengan protokoler yang ketat, sangat ketat. Pengalaman selama ini selalu kita bicara PSBB, pembatasan sosial yang juga ketat, ternyata kan bolong-bolong juga, karena sebenarnya di lapangan tidak betul-betul ketat, tidak betul-betul dilaksanakan dengan ketat. Di awal-awal sekarang pun sudah terlihat gitu. Beberapa kepala daerah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri karena ketika mendaftar sebagai calon rame-rame dan melupakan, itu baru mendaftar sudah melupakan adanya protokoler atau protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Itu
pada saat mendaftar yang masanya bisa dikendalikan oleh pemimpinnya. Bagaimana kalau nanti pilkada? Pilkada misalnya dikatakan secara daring, saya tidak yakin itu bisa dilaksanakan. Jangankan pilkada, sekolah saja sekarang dengan secara daring kesulitan. Belajar saja tidak efektif secara daring. Apa? Di pilkada yang menjangkau ke pelosok daerah, yang tidak semua daerah merata fasilitas daringnya. Akibatnya apa? Yang paling terlihat dapat diduga adalah kualitas demokrasi ini akan semakin turun. Kalau masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan, saya yakin akan banyak masyarakat yang tidak mau keluar rumah untuk melakukan pemilihan. Akibatnya partisipasi politik masyarakat semakin turun. Kualitas demokrasi kita tentu saja tergerus, jadi tidak bisa menunjukkan, bukan malah semakin baik, padahal dengan biaya yang sangat besar, yang pada saat ini biaya itu sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi gitu. Nah, jadi sebenarnya antara fakta yang kita hadapi dengan karena pemerintah pemilu kada 9 Desember nanti itu ironis dilaksanakan. Dari sudut manapun melihatnya, tidak menguntungkan bagi masyarakat, tidak menguntungkan bagi masyarakat, tidak menguntungkan bagi rakyat. Tapi mungkin secara politis ini memang ada yang diuntungkan atau ada yang dirugikan. Nah, wahai para pemimpin bangsa, janganlah memikirkan hanya keuntungan politis masing-masing. Pikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pikirkan apa yang bisa didapat masyarakat dari kegiatan kita, yang tentu saja ini adalah pesta demokrasi yang harusnya melibatkan semua rakyat tanpa terkecuali, tentu saja yang sesuai dengan undang-undang. Itu intinya. Saya pun menganjurkan kalau bisa pemilu kada 9 Desember nanti ditunda sampai keadaan memungkinkan. Bersabarlah, wahai para elit politik. Pentingkan perut rakyat sekarang. Itu yang ingin saya sampaikan. Wah, tadi mau santai malah jadi ngomong serius ini. Oke, itu hanya opini. Bisa salah, bisa benar. Itu yang saya sampaikan. Silakan teman-teman menyimaknya. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama menginspirasi. Indonesia dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, untuk menghindari kata sangat memprihatinkan. Cukup memprihatinkan sekarang ini. Ekonomi kita sedang terpuruk, kesehatan sedang mengancam untuk semua orang. Tidak ada orang yang bisa bebas dari COVID-19 ini. Kita sekarang mau siap-siap berpesta, pesta demokrasi. Ironis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, ikuti protokol kesehatan. Salam sehat sejahtera, selalu belajar dan belajar dari mana saja, kepada siapa saja, dari apa saja, kapan saja. Walaupun duduk sekarang ini habis jadi tukang taman, jadi tukang kebun hari ini, ya kita sempat-sempatkan belajar, baca berita penting yang mengedukasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.